Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih dimanapun kalian berada, semoga senantiasa selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Ada sebuah video yang sangat menarik untuk kita ikuti dan kita dengarkan bersama-sama, di mana perdebatan masalah nasab, yaitu Pak Rizik Sihab dengan Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Beredar sebuah video yang akan kita lihat dan kita dengarkan bersama-sama, yang mana kalau kita lihat Pak Rizik Sihab sekarang malah sibuk dengan beredarnya kasus ijazah-ijazah palsu, yang mana itu mencondong kepada mantan presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo. Nah, kali ini Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani akan menanggapi sebuah perdebatan tersebut. Apakah memang Pak Rizik Sihab itu akan mau datang untuk mengikuti acara perdebatan nasab tersebut, atau memang tidak mau? Nah, untuk itu mari kita simak video bagaimanakah tanggapan Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani tentang perdebatan masalah nasab kaum Ba'alawi. Mari kita simak video berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton Inti Nusantara atau Gospel Channel di mana saja berada. Assalamualaikum Mas Rifki Zulkarnain. Ya, memang betul ada seorang kiai ya. Pertama dari Bogor, namanya Kiai Agus Salim, pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Akil. Beliau adalah tokoh Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bogor. Beliau berkenan untuk menjadi tuan rumah untuk diskusi ilmiah antara saya dan Rizik Sihab tentang nasab Balawi. Beliau Kiai Haji Agus Salim telah mengirimkan utusan ke pesantren saya, apakah saya berkenan untuk mengikuti debat yang akan diselenggarakan di Pondok Pesantren Ibnu Akil itu. Kemudian saya tentu menyanggupinya, karena memang tidak ada alasan bagi saya untuk tidak menyanggupi diskusi ilmiah tentang nasab Balawi yang sudah terputus itu kan. Kemudian ada orang yang misalnya dari klan Balawi merasa ingin menguji dalil-dalil saya, walaupun sudah jelas dalil-dalil yang telah saya sampaikan berdasarkan kajian-kajian ilmiah yang sudah ke derajat fakta ilmiah yang sangat sulit untuk dibantah lagi. Tetapi untuk menghilangkan sebuah penasaran dari klan Balawi, insya Allah saya bersedia. Itu inti dari pertemuan dengan utusan dari Kiai Agus Salim dari Bogor, pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Akil. Tapi saya belum tahu apakah dari pihak Kiai Agus Salim itu sudah menemui atau mengirimkan undangan juga terhadap Rizik Sihab. Yaitu pertama seorang kiai dari Bogor. Kemudian ada lagi seorang kiai dari Cilacap, namanya Kiai Salim. Kiai Salim, pimpinan Pondok Pesantren Bumi Selawat, yang mengutus 3 orang untuk menemui saya di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Cempaka, yang intinya bahwa kami ini katanya diutus oleh pimpinan Pondok Pesantren Bumi Selawat untuk mengundang kiai, apakah bersedia jika Rabita Alawiyah bersedia untuk berdebat dan berdiskusi ilmiah di Pondok Pesantren Bumi Selawat. Kemudian saya menyanggupinya, insya Allah kita akan memenuhi undangan dari Pondok Pesantren Bumi Selawat jika Rabita Alawiyah berkenan untuk juga siap dalam perdebatan itu. Dan kemudian siang-siang atau agak sorean, saya melihat ada yang mengirimkan foto dari utusan yang datang ke saya itu pula, itu datang ke Rabita Alawiyah dan rupanya diterima di sana di Rabita Alawiyah. Kemudian saya menunggu informasi klarifikasi dari panitia yang datang tersebut, tapi mereka menjawab belum ada keputusan tentang apakah Rabita Alawiyah itu siap untuk berdiskusi ilmiah dengan saya ataukah tidak. Jadi itu yang beberapa waktu kemarin itu dinamika baru dalam diskursus nasab ini, di mana dari Rabita Alawiyah rupanya ini sudah, menurut saya ya, karena kemarin yang datang itu adalah yang tidak terkait dengan Rabita Alawiyah, jadi dengan independen menginisiasi adanya perdebatan itu bukan dari Rabita Alawiyah, namun orang ketiga lah bisa dikatakan demikian, yaitu dari perwakilan pencatat nasab dari Tunan Ampel katanya, kemudian dari Naat, juga dari atas nama Pondok Pesantren Bumi Selawat. Jadi bukan inisiasinya dari Rabita Alawiyah. Dan saya kira Rabita Alawiyah sudah menyadari, atau para Balawi itu, para Habib-Habib sudah menyadari bahwa memang nasab mereka ini apabila dibuktikan
secara ilmiah itu tidak akan bisa, karena memang sesuatu yang bisa diperdebatkan itu kan adalah sesuatu yang bersifat perspektif subjektif, bersifat opini, sesuatu yang mengandung nilai-nilai ideologis, itu bisa diperdebatkan. Tetapi fakta-fakta ilmiah, sesuatu yang empiris, kesimpulan matematis, kesimpulan fisika, itu tidak bisa diperdebatkan. Jadi bukan diperdebatkan, tetapi dia fakta ilmiah itu hanya bisa dilawan dengan fakta ilmiah. Tidak bisa fakta ilmiah itu diselesaikan dalam debat. Jadi fakta ilmiah itu hanya bisa dilawan dengan fakta ilmiah. Fakta ilmiahnya saya sudah menemukan bahwa Anda Balawi bukan cucu Nabi. Anda mengaku baru di 895 Hijriah. Tidak ada kitab-kitab dari abad di mana dikatakan Ahmad bin Isa itu ada hidup, yaitu 345 Hijriah, sampai pengakuan Anda 895 Hijriah sebagai keturunan Ahmad bin Isa, itu tidak ada sama sekali data yang menguatkan bahwa Anda itu klaimnya benar. Ini fakta ilmiahnya begitu. Nah, fakta ilmiah ini bisa untuk dilawan dengan fakta ilmiah lagi. Dan beberapa usaha fakta ilmiah yang disodorkan terbukti palsu. Kitab Abnaul Imam, Sa'duddin Al-Dhifari, manuskrip Abul Hasan Ali bin Jadid, dan sebagainya, semuanya terbukti bahwa itu manuskrip palsu yang diciptakan hari ini, kemudian diasosiasikan orang-orang di masa lalu. Kemudian secara kesimpulan genealogi, kesimpulan biologis, berdasarkan hasil tes DNA, bahwa hasil tes DNA mereka dari 180 orang yang telah tes DNA di luar Indonesia, di Yaman dan sekitarnya, dan 7 orang Indonesia yang sudah tes DNA dari berbagai macam marga itu mayoritas mereka berhaplogrup G, yang haplogrup G ini disimpulkan oleh para ahli genealogi, para pakar DNA, bahwa jangankan sebagai keturunan Nabi Muhammad, sebagai orang Arab aja bukan. Nah, jadi ini fakta-fakta biologi, fakta-fakta ilmiah seperti ini tidak bisa untuk diperdebatkan hanya seperti debat politik, sesuatu yang ngambang-ngambang begitu kan, sesuatu yang bersifat empiris. Nah, sesuatu yang bersifat empiris hanya bisa dilawan dengan empiris kembali. Fakta ilmiah hanya bisa dilawan dengan fakta ilmiah lagi. Nah, kami telah mempunyai fakta bahwa Anda haplogrupnya G. Haplogrup G bukan sebagai orang Arab. Nah, kalau Anda di antara Anda misalnya masih penasaran dari 180 orang itu yang mayoritas semuanya adalah berhaplogrup G, jangan-jangan di antara Anda Balawi ini ada yang berhaplogrup J1 yang merupakan sebuah haplogrup dari keturunan baginda Nabi. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Ya, cara penyelesaiannya bukan dengan cara mengharamkan tes DNA, tapi cara penyelesaiannya adalah bagaimana seluruh Balawi itu dihimbau untuk melakukan tes DNA. Siapa tahu kalau 180 orang itu gagal, itu kan di Yaman. Ada 7 orang yang gagal lagi, G itu baru 7 orang di Indonesia. Sedangkan di Indonesia ini banyak sekali Balawi itu. Jadi siapa tahu kalau semuanya dari Balawi ini melakukan tes DNA, kemudian ada dari mereka yang keluar haplogrup daripada terminal keluarga Rasulullah Muhammad SAW, yaitu J1. Nah, nanti kita akan uji kembali mereka, beberapa orang yang hasil tes DNA-nya J ini yang kemudian patut untuk dipertimbangkan bahwa ada kekeliruan daripada cara pencatatan keluarga mereka. Nah, kalau misalnya tes DNA-nya sudah G, ini sebenarnya tidak pantas untuk dijadikan sebuah kajian ilmiah lagi. Ini harus disingkirkan udah, yang L gitu. Udah disingkirkan kalau mereka mengaku sebagai keturunan Rasul dari garis laki-laki. Sementara haplogrup L, haplogrupnya G, sudah nggak usah dibahas lagi. Karena percuma, ujung-ujungnya mereka akan ternafikan sendiri oleh kemajuan zaman, oleh masa depan, ditertawakan oleh peradaban. Lebih baik kita mulai belajar untuk beradaptasi agar anak cucu kita tidak mengalami nasib seperti kita, yaitu menganggap dirinya sebagai keturunan Nabi dengan potensi akhlak yang jauh, karena memang namanya DNA, namanya akhlak itu kan tidak bisa dibohongi, bahwa memang ada pengaruh dari sebuah DNA, ada pengaruh dari keturunan. Kan orang tua kita berdoa agar anaknya jadi anak soleh, anaknya menjadi anak yang jujur, anaknya jadi anak yang tidak suka berzina, berdoa anaknya dan cucunya semoga jadi orang-orang yang menjaga ketawaduan. Nah, kemudian anak-anak cucunya, orang-orang yang banyak berdoa seperti itu akan menjadi seperti itu. Jadi ada energi dia menjadi tawadu, dia energi menjadi orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang tidak meremehkan orang lain. Tapi kalau misalnya DNA-nya ini DNA jahat, ini walaupun bagaimana ditutupi tetap akan tumbuh. Nah, itulah apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani tentang acara perdebatan nasab Pak Rizik Syihab dengan Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani.
Karena memang perdebatan nasab, masalah nasab yang sudah bergulir selama 2 tahun ini memang harus segera untuk diselesaikan agar umat tidak resah dengan adanya hal-hal semacam ini. Namun kalau kita sadari dan kita buka mata hati kita, pikiran kita, ya, sebetulnya tanpa melalui perdebatan pun apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani itu sudah real, benar-benar sudah real, dan memang kaum Ba'alawi bukanlah keturunan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, dengan bukti, data, serta hasil tes DNA yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita harus benar-benar sadar sebagai seorang pribumi. Jangan sampai kita salah menghargai kepada seorang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, namun sikap dan perilakunya tidak sesuai dan mencerminkan keteladanan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baiklah teman-teman, bagaimanakah pendapat Anda? Jangan lupa tulis pendapat Anda di dalam kolom komentar. Terima kasih. Salam NKRI. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.